Yang pertama, The Prince. Kalau memahami The Prince biar nggak kesusu marah, ingatlah bahwa The Prince, Il Principe itu sifatnya empiris dan realis. Jadi dia nggak ngomong apa yang seharusnya, tapi dia ngomong apa adanya. Kenyataannya memang begitu itu. Kalau nanti kita lihat, oh posisi kok kenyataannya memang begitu itu. Makanya corak kedua pragmatis. Jadi pragmatis itu tidak penting teorinya, tapi ada gunanya nggak? Agama boleh apa tidak? Mau aja, mau beragama nggak beragama boleh, tapi dia boleh hidup asal mendukung, asal ada fungsi pragmatisnya, asal ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya cuma bikin rusuh, ya nggak usah agama lah. Itu pragmatis berarti. Jadi tidak melihat fungsi idealnya, tapi melihat gunanya, pragmatis. Ya nanti setelah hari ini saya ngomong Machiavelli, mungkin minggu depan saya ngomong filosof yang lebih urakan, tapi lebih liberal, tapi pikirannya moncer dari Prancis, Voltaire. Setelah Voltaire mungkin saya masuk ke positivisme, setelah itu Marxisme, setelah itu saya harus ngomong pragmatisme. Baru kita selesai session modern. Karena modern misinya itu diawali dari orang-orang. Saya nggak nyinggung Rousseau, nggak nyinggung Kant, nggak nyinggung Hegel, karena sebelumnya sudah. Tinggal kamu cek lagi rekamannya. Karena Rousseau, Hegel, kemudian Kant ini kan juga pionir-pionirnya modernisme. Cuma nggak saya ulang. Yang saya ulang cuma Marx. Karena Marx ini sebenarnya pikirannya agak panjang, luas, dampaknya juga panjang. Nah, kemarin belum terlalu panjang, masih baru ngomong tentang materialisme historisnya. Yang Marx pasti akan tak ulang lagi nanti, biar kamu lebih paham. Karena banyak orang ngomong Marx tapi nggak terlalu paham sebenarnya. Ada apa sih? Apa sih isi kepalanya Marx? Kalau pragmatisme berguna karena pragmatisme itu sebenarnya nilai yang ada di balik nanti melanjutkan positivisme yang dilanjutkan oleh para filosof Amerika. Setelah itu baru kita nanti sudah capek di barat, kembali lagi ke Islam. Mungkin Islamnya tak ambil juga Islam yang modern, tak ambil satu atau dua orang. Tapi setelah itu tak tambahi dikit lagi mungkin Islam, tapi Islam yang versi, kalau kemarin kan filsafat Islam tradisi peripatetik, mungkin tambahi Islam yang tradisi iluminatif plus Islam modern. Nggak lama-lama, karena kalau lama-lama jadinya ilmu kalam. Islam modern itu, terus kita lari ke barat postmodern. Setelah modern kan postmodern. Kalau modern selesai berarti alhamdulillah kita fase-fase sejarah sudah selesai. Yang awal dulu kan fase kategori-kategori, ontologi, epistemologi sudah, sejarah sudah, baru kita ngomong filsafat khusus. Filsafat khusus itu mungkin filsafat bahasa, filsafat agama, filsafat manusia, filsafat ketuhanan. Baru kita model kayak gitu nanti. Panjang, masih lama. Jadi kamu sudah pulang ke kampung, ini masih jalan. Bukan lama itu kan, sak seminggu pokoknya temanya. Kamu nggak boleh komplain. Kamu tinggal uro-uro sambil mikul dawet tadi. Ya. Jadi yang kedua coraknya pragmatis. Yang ketiga, The Prince itu adalah tantangan, dobraan terhadap nilai-nilai Kristiani yang mendominasi saat itu. Ya, semboyannya sama. Yang pertama kebebasan, yang kedua jaminan atas hak milik, sistem baru, cara berpikir yang baru. Jadi Machiavelli karena dia realisme, maka dia lebih melihat kondisi-kondisi wajar, kondisi-kondisi alami seorang manusia. Beda sama agama, bahkan beda sama filsafat yang idealis. Kondisi alami itu wajar lah, orang nyari kekayaan, wajar lah, itu kondisi alami, cara berpikir realis. Jadi kalau ada orang sering ngomong, biasa aja, cowok seneng cewek wajar, itu sebenarnya cara berpikir yang realis. Loh kok ceweknya dibawa ke dalam kamar, ya wajar lah. Yang tidak wajar itu kalau cowoknya yang dibawa ke dalam kamar. Nah itu cara berpikir yang realis. Karena cowok membawa cowok lebih mengkhawatirkan. Kalau bawa cewek itu berarti normal. Kan gitu mikirnya. Oke. Nah terus ada
Itu contoh pragmatisnya, tak kasih satu teori itu. Contoh kayak gimana sih model berpikirnya Machiavelli itu loh, tak kasih contoh ketika dia ngomong tentang agama, religius. Seorang pemimpin itu bagi Machiavelli nggak harus religius, jadi kamu nggak harus nyari kiai untuk jadi pimpinan biar negara tertib. Tapi carilah orang yang bisa mendorong orang untuk jadi religius. Karena agama itu ternyata penting untuk kontrol sosial. Cara berpikir gini kan khas, itu pragmatis. Agama boleh asal ada fungsinya. Jadi nyari pemimpin itu nggak harus gelarnya profesor, tapi carilah orang yang bisa ngatur profesor. Nggak harus yang gelarnya kiai, tapi carilah orang yang bisa menaklukkan kiai. Karena kiai itu penting, masanya banyak. Kan gitu sekarang. Jadi nggak harus kiainya jadi anggota DPRD, cukup kiainya merestui kemudian disangoni, terus aman dia, masanya kepegang, kan itu. Itu sebenarnya Machiavellian. Jadi carilah yang paling berpengaruh siapa, cari tokoh-tokoh masa, cari. Nggak harus dia sendiri yang jadi religius, nggak harus kamu sendiri yang pintar adzan, nggak harus kamu sendiri yang pintar qori, ya. Tinggal kamu bisa ngatur qori, ngatur muadzin, aman. Jadi takmir nggak harus ngajinya enak. Tapi gimana caranya jamaah yang ngajinya enak mau ngaji di masjid? Oh itu berarti takmir yang cerdas. Gitu. Kalau takmir dewe tiap hari ngaji ya wajar memang takmir. Tapi bisa nggak dia bikin jamaah yang ngajinya enak, ngajinya rajin ke masjid? Oh itu berarti dia pemimpin yang bagus. Bukan pemimpin yang opo-opo diayai dewe, itu malah tidak cerdas. Bukan pemimpin yang berkualitas. Nanti Machiavelli ngomong panjang lebar tentang itu. Nah, dari situ maka ada asumsi besar, patternnya, pola berpikirnya Machiavelli adalah orientasi ke hasil, orientasi ke tujuan. Pokoknya tujuanmu apik, wes. Kamu menempuh tujuan itu pakai jalan apa ya monggo. Yang penting negaranya aman. Cara apa bikin negara aman itu ya monggo. Yang penting kita stabil ekonominya. Cara bikin stabilnya kayak gimana terserah. Jadi tujuan menghalalkan cara. Tujuan yang baik membolehkan cara yang jahat. Gitu. Jadi kalau pakai Machiavelli, tujuanmu apa kuliah? Saya ingin cepat lulus Pak. Oh ya monggo, kamu nyontek kah? Mau ke rumah dosennya bawa salak kah? Monggo, tidak apa-apa. Yang penting tujuanmu apa? Itu model Machiavellian. Makanya nanti ujung-ujungnya banyak orang nggak senang kok gitu sih, moralitasnya di mana? Tapi memang Machiavelli nggak ngomong moralitas, dia ngomong realitas. Itu yang orang sering salah paham. Kenyataannya memang begitu. Kalau kamu nggak begitu, diduluin orang yang begitu. Dalam kenyataan, mahasiswa yang nyontek lulusnya bisa lebih cepat daripada mahasiswa pintar dan jujur dan tidak nyontek. Kenyataannya kan begitu. Kamu kan sering mengeluh, aku yang mikir susah-susah, dia nyontek aku, dia A, aku malah B, piye to dosennya. Kan gitu, kamu sering gitu. Loh, itulah realitas kalau bagi Machiavelli. Salahmu dewe kok dicontekin. Loh, kasihan ya Pak. Itu berarti pinter dia. Bikin kamu kasihan itu kan canggih. Itu cara berpikirnya begitu kalau Machiavelli. Tujuanmu apa dulu? Ngaji ke sini tujuanmu apa? Itu harus jelas. Kalau sudah jelas, strategimu menuju tujuan itu ya monggo, mau kayak gimana aja silahkan. Mau capek-capek ke sini apa dengerin rekamannya aja atau lihat PowerPoint-nya aja mikir dewe atau monggo, strategimu sendiri-sendiri. Yang penting tujuannya jelas. Dan ketika tujuan jelas, cara apapun yang kamu pakai untuk menuju tujuan itu suka-suka kamu. Jadi itu the prince. Ya itu ciri-cirinya yang sering dikritisi orang. Yang tadi, moralitas itu tidak terlalu penting dalam politik. Pemimpin yang terlalu bermoral itu biasanya jatuhnya juga lebih cepat. Politik itu, coba lihat, orang-orang jujur itu biasanya orang yang paling susah. Ada satu peribahasa dari Machiavelli, saya lupa tepatnya, cuma nggak tak bawa ke sini tadi. Ada beberapa yang tak bawa, cuma yang ini nggak tak bawa. Kalau ada orang baik dan terlalu baik, maka pada saatnya dia akan mendapatkan susah yang luar biasa di antara orang-orang yang tidak baik.
Jadi kalau ada orang baik, itu problemnya satu, dia akan mendapatkan kesusahan di antara orang-orang yang tidak baik. Itu kan persis kayak Ronggo Warsito kan. Barang siapa menangi zaman edan, kalau dia nggak edan, ya nggak kebagian. Tapi kalau ikut edan, mosok ikut edan, nah, kan gitu. Jadi serba dikotomis. Tapi kalau bagi Machiavelli, ya ikut aja edan. Ngapain kamu puasa-puasa ikut nggak edan, yang lain edan. Kamu nggak edan sendirian. Ketika kamu nggak edan sendirian, satu-satunya berarti kamu yang dianggap edan. Jadi tujuan menghalalkan cara. Ya secara politik akhirnya idealnya berarti nilai tertinggi itu bukan individu tapi negara. Individu boleh dikorbankan untuk kepentingan negara kalau dalam politik. Jadi itu 3 ciri selanjutnya dari Machiavelli. Oke, terusannya cirinya yang lain. Jadi ini sebelum masuk ke The Prince, kamu harus ngerti patokan-patokannya, ciri-cirinya. Terus logikanya Machiavelli itu bukan kacamata etis, tapi kacamata medis. Jadi seperti dokter, bukan seperti kiai. Kenapa? Saat itu kan tak bilang tadi, Italia itu sedang rusuh, rebutan kekuasaan, tidak karu-karuan, antara pemimpin saling mendominasi, saling menaklukkan. Oleh karena itu, untuk negaranya kuat, cara berpikirnya bukan etis tapi medis. Medis itu harus siap berkorban, siap sakit dulu untuk sembuh. Bahkan kadang-kadang harus siap bagian tubuhmu tertentu diamputasi. Kalau enggak ngerusak seluruhnya. Itu medis. Betul. Kadang-kadang ada yang harus disakiti. Kamu harus minum obat. Obat itu kan pahit, tapi harus ditelan. Enggak enak sih memang, tapi harus kamu telan biar seluruh tubuhmu sembuh. Kadang-kadang kakimu harus diamputasi. Kalau nggak diamputasi bisa membusuk sampai atas. Tega sekali ya kaki diputus. Loh, kalau nggak gitu malah bisa hancur semua. Itu cara berpikir medis. Maka seorang pemimpin, dia pendekatannya jangan selalu etis. Dia kadang-kadang harus pakai pendekatan medis. Yo terserah kamu terus mau marah-marah, itu kan anti HAM, anti anu. Tapi kadang-kadang yang kayak gini diperlukan. Kalau ditolerir semua, negaranya malah yang rusak. Bukan sekedar pemimpinnya jatuh. Itu pendekatan medis namanya. Pendekatan medis itu kan diobati. Dan diobati itu kan tidak enak. Apalagi sekarang kan pengobatan itu kan macam-macam. Ada yang disetrum, ada yang pakai lintah, ada yang itu kan aneh-aneh. Gak masuk akal, menyakiti diri sendiri, tapi dalam rangka biar bisa sembuh. Maka kadang-kadang pemimpin represif, menyakiti rakyatnya, tapi demi keutuhan bersama. Itu yang ada di pikirannya Machiavelli. Kalau pemimpin etis semua, pertimbangannya hati nurani terus, negara bisa rusak luar biasa. Kasihan ya koruptor itu, dia dipisahkan dari anaknya, dia dipisahkan dari istrinya. Padahal anak ini kan nggak tahu dosa apa-apa, kenapa kok kena imbas bapaknya. Itu mikir etis kan. Kalau dia mikir kayak gitu ya selesai, negaranya rusak. Dia harus tega. Meskipun Lutfi Hasan sama Darin itu belum lama nikahnya, harus dipisah. Nggak boleh dia nih, kasihan Pak, ini masih SMA loh Pak, masih butuh. Nggak urusan. Itu salah satu terapinya harus medis. Jadi harus agak tega. Kok tega ya, ini hukumannya lama sekali. Kasihan loh Angelina Sonda, itu hukumannya kok lama sekali. Nanti keluar dia sudah tua. Sekarang kan masih Jose Manayaman misalnya. Jadi tidak harus tega, harus ada yang diamputasi. Kalau enggak, seluruh negara akan busuk, dia akan ambruk. Itu namanya pendekatan medis. Polisi demo mukul-mukul misalnya, itu anti HAM jelas. Tapi kadang-kadang harus perlu gitu. Harus ada bagian yang dipukul biar yang lain lari dan bubar demonya. Ya, cara mikirnya kan begitu. Kalau polisinya etis semua, kasihan ini anak kita sendiri, bubar mesti. Demonya nggak selesai-selesai, rusak kabeh, orang jualan habis semua. Tapi polisi kan pendekatannya sekali-sekali juga pendekatan medis. Ada bagian tertentu yang dipukuli biar yang lain sembuh. Kapok, nggak mau demo lagi. Nah itu pendekatan medis.
il principe, the prince itu cara berpikirnya seperti itu. Bukan cara berpikir yang moralis, ham, enggak. Ngurusin negara juga harus ada aspek itunya. Bahkan aspek ini penting. Kalau etika sih asal gak tabrakan jalan aja. Tapi kalau ini begitu salah amputasi apa gak, yang sudah busuk gak dipotong, itu ya bisa rusak. Termasuk itu kan contohnya orang-orang yang membangkang, orang-orang yang merusak negara, orang-orang yang merongrong konstitusi, itu kan kadang-kadang harus diamputasi kalau katanya Machiavelli. Jadi ya sekali lagi karena dia memang cara berpikir yang realistik, dia tidak mikir yang ideal-ideal. Kenyataannya memang gitu kok. Harus disakiti dikit-dikit, baru yang lainnya seger dan sembuh. Zaman Pak Harto itu kan gitu, bikin terapi. Ini penjahat, preman, merajalela di mana-mana. Bikin Petrus zaman itu kan. Petrus itu penembakan misterius. Jadi kalau ada kejahatan, pokoknya polisi punya hak ditembak di tempat, atau dicurigai aja boleh ditembak di tempat. Terus mayatnya dibuang, memang sengaja dibuang di jalan, di pinggir sungai, biar kelihatan orang, biar shock terapi yang mau bikin kejahatan terus takut. Nah itu jenis pendekatan medis. Para diktator, pemimpin-pemimpin yang agak otoriter itu sebenarnya polanya hampir Machiavellian semua. Jadi harus tega dalam hal tertentu demi, ya syukur-syukur kalau demi negara. Kadang-kadang kebanyakan demi biar kekuasaannya langgeng. Cara berpikirnya gitu semua. Coba kamu lihat pemilu kemarin kan selalu, silahkan kamu lihat mana bagian yang diamputasi, mana yang bagian disingkirkan, mana yang pasti ada yang kayak gitu. Dalam rangka apa? Menjaga keutuhan, stabilitas mungkin partainya, kelompoknya, dinastinya. Pasti ada. Ada yang dikorbankan, ada yang sudahlah kamu aja yang masuk penjara, tenang aja, anak istrimu aman. Yang penting kamu relakan aja 4, 5, 10 tahun di penjara, nanti selesai lah. Kalau ingin keluar ya gampang, nanti tiap malam minggu keluar, santai aja. Oke, gitu. Kenapa? Karena dia jadi tumbalnya. Nah itu namanya pendekatan medis. Itu pendekatan kedokteran. Nah, oke. Yo kayak gitu kan strategi. Kalau kamu sama pacarmu kan kadang-kadang gitu. Kalau pacaran itu lancar terus biasanya gampang putus. Kadang-kadang ada masalah, gegeran dikit, saling sakit menyakiti dikit, itu biasanya awet. Nah, pendekatannya kalau ditanya kok kamu tega sekali sama aku, ini pendekatannya medis. Iyalah ya, dibikin cemburu dikit-dikit, dibikin panas dikit-dikit kan gitu. Biar wah ini bisa kehilangan nih. Orang yang khawatir bisa kehilangan juga terus terus. Tapi kalau ala aman, tenang aja. Tak tinggal ngaji juga aman. Siapa yang ngapain kan gitu. Tapi kalau khawatir jangan-jangan di masjid lirik-lirik ini mesti jangan, itu kan panas itu kan, jadi bisa nempel terus. Pendekatan medis itu. Disakiti dikit-dikit biar nempel terus. Oke, itu Machiavellian. Nah, kenapa sih kok asumsinya si Machiavelli itu seperti itu? Karena bagi Machiavelli kayak Thomas Hobbes, jadi karakter dasarnya manusia itu jelek.